kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita dalam nama Tuhan kita mendengarkan kesaksian dari hamba-Nya tadi, bagaimana gereja ini dibangun di atas dasar iman dan juga air mata. Dan seluruh jemaat Tuhan dan kita semua ini adalah buah-buah dari pelayanan dari hamba-Nya. Dan saya percaya ketika kita dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan di tempat ini, mencari wajah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, tahun depan seperti ini juga Tuhan akan lipat gandakan jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Nakin yang mempersingkat waktu nang firman Tuhan. Ale tiba-tiba roh susu prama. Aduh habislah ujian kami. Dia udah kan gue dilewat tuh nih. Berani dong dulu mah lewat tuh nah. Oke dong cerah. Ada mau beli kamu haleluya. Selamat pujian dari kaum ibu. Kami undang. Kita angkat puji bagi nama Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, luar biasa. Persembahan pujian dari kaum ibu sudah bisa ikut festival. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Oladong ondong menang cuma ondong. Haleluya. Menang jitur berdua lagi. Aning mani. Menggora jom jadi sini. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bersuka cita. Haleluya. Ada satu pujian ini khusus sebenarnya dinyanyikan pas pujian hari Pentakosta. Yang pada dibuatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan setiap umatnya. Haleluya. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Ketika kita memuji Tuhan, roh kantuk lenyap. Amin. Siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari siapkan setiap hati kita dan seluruh bencana hidup kita untuk boleh menyambut daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh yang sudah diurapi Tuhan dan dipersiapkan Tuhan
untuk menaburkan penuh firman Tuhan. Bapak Guru simbol dari Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tanah Tinggi Indrapura yang akan Tuhan pakai pada saat ini untuk firman Tuhan. Dan sekaligus juga kita akan memberikan persembahan yang ketiga untuk pemeliharaan peralatan sound system kita di depan. Kita akan puji bagi Tuhan. Kita sembah dan muliakan nama Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Oh Tuhan, Sairomahu Turade Sambule Yawon Namasa Isino Tuhan Tuhan Nangro Haleluya, haleluya. Turade Sambule Istimewa
Puji Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta Marinda. Haleluya. Sebelum saya bawakan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita ini, saya juga tadi mau ingin bersaksi, tapi karena waktu udahlah sekalian aja lah nanti, kira-kira begitu ya. Masih saya bersaksi terlebih dahulu sebelum kita firman Tuhan ya. Kalau saya pribadi ya tidak asing lagi sama Bapak Pendeta kita ini. Makanya saya sering-sering datang kemari. Puji Tuhan. Kalau saya mulanya pertama datang ke Medan ini, setelah saya tamat dari SMP dari Samosir, SMP Negeri 2 Samosir. Terus saya mengambil maunya dari teknik lah. Jadi saya tuju ke STM Negeri 1 Medan di Kampung Baru ini. Mulai saya datang ke Medan ini. Jadi saya besar-besar di Marinda ini ya. Artinya sekalian saya mohon doa buat adik saya si Samuel ini. Saya lah yang istilahnya bahasa Batak Marorok ini mulai lahir dia. Berarti Samuel berapa sekarang umur Samuel? 35. Berarti 35 tahun yang lalu. Ya, pas itu kan? 75. Jadi 35 tahun yang lalu saya sudah mondar-mandir di Marinda ini dan beribadah bersama-sama dengan Bapak Pendeta di Jalan Singaraja. Jadi sama kayak muda-mudi di sana, dan senior saya lah Bapak ini. Ya, kalau kami dulu di Singaraja itu terarah muda-mudi karena banyaknya mungkin ya. Tapi kalau dibilang kalau mau aktif itu paling berapa persen Pak ya? Kalau beribadah sampai keluar banyak itu. Jadi kalau ada cara-cara Natal mau rapat, terus berdirilah kami di depan rumah. Ikutlah perayaan Natal nanti. Ikutlah bergabung. Berapa persen lagi yang tinggal itu? Itulah kira-kira pertemanan saya dengan Bapak Pendeta ini. Kalau Bapak Pendeta tadi bilang terangkat sentuh tahun berapa? 2008. Nah, saya sudah terangkat sentuh tahun 2000 ya. Tahun 2000 ya. Tahun 2000. Berarti Pak masih hidup saya. Tahun 2000 sampai dengan sekarang saya berumur 55 tahun. Nah, jadi kalau di pelayanan tahun 2000 terangkat sentuh sampai dengan tahun 2006, berarti sampai sekarang ini Guru Injil 18 tahun. Guru Injil yang paling tua ya. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, kalau di bidang pelayanan yang sedaya mampu saya, ya Pak Pendeta ya, sedaya mampu saya, mulai saya bergabung di Singaraja, saya aktif di dalam pemuda-pemudi. Setelah itu saya tamat dari sekolah saya, dari STM-nya saya, bukan dari kuliah. Jadi dari saya sekolah itu, saya berpikir, udah tamat kemana lah saya ini? Belum tamat, masih berpikir-pikir lah, udah kelas 3 udah berpikir mau pulang kampung, mau melanjut sekolah nggak mungkin, mau cari pekerjaan, tamat SMA atau STM mana? Paling-paling jadi kerja tukang, begitulah kira-kira ya pemikiran kita sebelum. Tapi saya buat perjanjian di di biodata saya itu, saya bikin nama-nama saya itu. Jadi lari pula kepada cita-cita jadi penginjil dan pendeta, tapi pendetanya nggak dapat sama apa. Itu perjanjian dia tahun, udah sekian lama lah. Jadi artinya pada saya berenung seperti itu, mau tamat-tamat sekolah adalah perusahaan datang ke sekolah untuk meminta untuk bekerja yang PT kontraktor BUMN. Kalau kantor kami dulu di depan PT Taspen itu, PT Taspen. Jadi saya sudah istilahnya
besar-besar di Medan inilah. Jadi makanya aku bilang tadi tidak asing lagi saya, walaupun saya datang ke sini selalu. Setelah itu saya ditempatkan ada proyek besar di daerah sana, Babolon sana. Nah, dan di sana itu tetap saya bawa pelayanan ini. Dan setelah saya bergabung di gereja kita di sana di Indrapura, kata pendeta itu lah, udah kuama non memimpin mana memimpin muda iso, ya mang, terlatih di sisi ngomong raja oleh senior saya, jadi saya kan takut, bukan berpikir lagi, jadi bisa pak. Apalagi soal itu cuma hitam minggu. Sebelumnya itu saya masih ada itu kira-kira 5 bulan masih Indrapura, ke Medan, tetap di gereja Maharaja. Nah, setelah itu di pelayanan ini melayani muda-mudi. Saya kerjakan semasa saya masih bekerja sambil pemuda. Setelah itu jumpa mainan tabur sinaga, buruan rajai. Jadi tahap-tahap di pelayanan di Pentakosta ini sebenarnya sudah saya pegang semua. Beberapa tahun kami sudah menikah, saya jadi perkhobas. Berapa tahun? Dan saya pegang itu jadi perkhobas itu. Jadi tahap-tahapnya itu ya menurut gereja kita lah ya, menurut gereja kita lah dulu harus perkhobas dulu. Dan perkhobas beberapa tahun baru terangkat jadi sentua. Jadi terangkat jadi sentua. Ada dulu kursus sekolah minggu singa, among sekolon. Kau mau tahu maniuk muda-mudi dokot mengajar sekolah minggu. Harus dibikin pelayanan kan. Oh mamang maniupi mengajar sekolah minggu muda-mudi. Bapak itu mang, ayo sudi dong, ayo. Itu artinya kita di masa pemuda itu aktif. Jadi setelah kita di masa muda itu kemana pun kita pergi siap pakai. Jadi setelah itu saya terangkat jadi sentua. Saya katakan tadi sebagai saya katakan tadi 6 tahun dan sampai sekarang menjadi guru Injil. Seharusnya sudah tercapai cita-cita seperti yang kita katakan tadi menjadi pendeta. Tapi mungkin ya seperti yang disaksikan Bapak Pendeta tadi, apakah memang harus mendirikan suatu gereja? Saya berpikir sampai ke sana. Karena tadi guru ini banyak penghalang. Gak usah lagi masukkan video nanti atau di media, banyak nanti yang apa? Penghalang. Ya kalau kita minta kota mungkin di atas kita ada senior, ada yang ini jadi daripada ibu dah jadi guru Injil pun. Kalau kesaksian dari Bapak Pendeta tadi, tantangan sangat banyak, sangat besar. Tetapi karena ada keberanian dan kekuatan oleh kuasa daripada Roh Kudus, kesaksian Bapak Pendeta tadi sangat luar biasa dan terbukti dan nyata sampai pada saat hari ini boleh berdiri gereja kita ini dan boleh dinikmati. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya bacakan di sini yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2. Kita buka dulu di Kisah Para Rasul 2. Ayat yang ke Kisah Para Rasul 2 ayat 1 katakan, ketika tiba hari Pentakosta, semuanya orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini saudara dikasih Tuhan Yesus
terjadi pada saat saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, pada murid-murid Yesus, berkumpul di suatu tempat sebagaimana kita baca tadi. Mereka menerima curahan daripada Roh Kudus. Dikatakan di sini seperti tiupan angin dan nyala-nyala api. Setelah itu saudara Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menerima curahan daripada Roh Kudus itu, mereka baru menerima kekuatan, yaitu kuasa daripada Roh itu, sehingga mereka saudara yang dikasihi Tuhan boleh menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar menjadi manusia. Setelah mereka saudara yang dikasihi Tuhan menerima kekuatan, mereka tidak takut lagi. Sebagaimana kita pada saat hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah merasakan kuasa daripada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita tidak takut lagi mengatakan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Yang artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia lahir ke dunia ini, Dia mengerjakan mujizat-mujizat di dunia ini, Dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan yang harus kita saksikan. Bahkan berita-berita kekuasaannya, itulah yang kita miliki saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus itu. Jadi kita tidak takut. Sebagaimana tadi yang dikatakan di sini, karena mereka sudah menerima Roh Kudus seperti nyala api, seperti tiupan angin. Walaupun itu saudaraku dikasihi Tuhan, kita tidak melihat seperti itu pada masa sekarang ini. Tetapi kita percaya saudaraku, dengan iman kita merasakan kuasa daripada Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Nyatanya pada sampai saat sekarang ini saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau saya dulu renungkan umur saya sampai sekarang di 55 tahun. Setelah pada saat-saat menjelang dewasa, saya katakanlah tadi, pada saat-saat SMA lah sudah mengerti bagaimana mencari pimpinan daripada Roh Kudus, kuasa daripada Roh Kudus itu. Lalu kita berenung, sewaktu kita masih kecil. Artinya, kalau saya dulu sejak umur, kalau kelas 5 SD, kelas 6 SD, berarti umur 12 tahun lah kita katakan ya. Saya sudah selalu dipakai oleh sekolah itu untuk memimpin doa. Ya mungkin ada HKBP, ada Katolik, ada Pentakosta, tetapi terus terpilih saya untuk memimpin doa selalu waktu masih SD itu, karena setiap habis senam baru bernyanyi dulu, baru memimpin doa, baru masuk. Kalau lagunya selalu memang satu lagunya, berarti sekian tahun itu saya katakan ada 43 tahunan. Tadi kami coba tadi nyanyian itu dipimpin Bapak Pendeta, bisa lupa kata-katanya. Jadi itu selalu serahkan. Setelah bernyanyi baru berdoa. Begitulah setiap harinya di masa kecil. Berarti kalau masa sekarang ini saya renungkan, kenapa saya bisa pada saat itu? Artinya saudaraku sudah menyebut nama Yesus masih kecil. Yang artinya kita mengerti pada saat-saat sekarang ini, berarti nabi salian naso binoto do na dipimpin Roh Kudus do HP. Ngumay no pe binoto
dan itu Roh Kudus. Artinya sudah menyebut nama Yesus itu berarti kita sudah percaya sebenarnya bahwa Yesus itu telah mati dan bangkit. Itu ibarat pekerjaan itu masih pemula setelah kita renungkan. Dan berikutnya saya pernah menerima ya masa-masa kecil lah ya, menerima suatu kartu Natal yang pernah dibawa kakak saya dari Brastagi, karena dia merantau ke Brastagi, dia pulang ke kampung. Kalau kampung saya tadi belum saya kasih tahu ya, kalau kampung saya di Pulau Samosir paling tengah. Kalau Pulau Samosir tinggi saya paling tengah, yang namanya dekat Romboni Huta, Salam Dolo. Nah, itulah kampung saya. Kalau kamu sekolah dulu tidak pakai sepatu, pakai sepatu kan kaki ayam. Itulah karena sakitnya. Kalau kami mau ke kota, ke kecamatan lah istilahnya, mau ke pekan, harus berjalan 19 km. Itulah koloknya kami dulu. Tapi kalau saya renungkan itu berarti pada saat itu saya sudah dipakai Tuhan untuk memerintahkan di pelayanan. Kalau saya renungkan sekarang ini ya, pada saat itu berarti Roh Kudus menuntut saya. Dan tidak begitulah. Lalu saya katakan tadi, saya mendapat suatu kartu Natal yang ada di situ gambarnya. Biasa itu zaman dulu ada salib Yesus, disalibkan Tuhan Yesus. Jadi saya berpikir, wah, terus istilahnya kepercayaan itu terus terfokus ke sana. Ini rupanya Tuhan itu. Masa kecilnya 12 tahun lah kita katakan, ini rupanya Tuhan. Terus ini si jaga saya rawat gambar kartu Natal. Saya rawat ini. Kalau saya pun pergi mengembalakan kerbau, saya bawa ini. Dan saya bernyanyi lagunya merah itu Yesus ya. Jadi kalau saya bernyanyi, saya tengok apa ini, apa namanya itu tadi kartu Natal tadi, bahwa di situ Yesus tersalib. Lalu saya katakan lagu ini ya karena orang tua sudah bernyanyi seperti merah itu Yesus, merah itu Yesus, pasal matu Yesus dengan sahur. Itu mengembalakan kerbau sambil memegang kartu itu tadi, bahkan naik kerbau ini lagi di atas kerbau ini. Jadi saya pikir, oh inilah yang dikatakannya. Kalau kita pikir-pikir sekarang ya, masa-masa dulu, berarti pada saat itu walaupun saya kecil, berarti saya sudah mengenal Yesus. Dan setelah dewasa mungkin disitulah kita menemukan Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu benar-benar mati, bangkit dan naik ke surga. Pada saat inilah saudara kasih Tuhan, di hari Pentakosta ini kita renungkan hidup kita pada sampai saat ini kita berapa tahun umur kita. Dan kita renungkan saudara kasih Tuhan, hari Pentakosta seperti ini saudara kasih Tuhan adalah salah satu mengingat bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Di hari Pentakosta seperti ini saudara kasih Tuhan, kita merenungkan penyertaan itu, berkat Tuhan itu yang sudah kita terima. Kalau tidak demikian saudara kasih Tuhan, kita mau diombang-ambing oleh kuasa-kuasa dunia. Kalau di 1 Yohanes 4 itu dikatakan di situ, kita dapat membedakan roh Allah dan roh antikristus. Roh Allah dan anti roh Kristus. Kalau roh yang daripada Allah dikatakan di sana, yaitu kalau dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang datang ke dunia ini, berarti dia adalah roh itu berasal dari Allah. Artinya saudara kasih Tuhan bukan mengaku bahwa hanya manusia
Saya katakan tadi yang pertama tadi, kalau dia mengaku bahwa Yesus itu lahir ke dunia ini, bahkan bekerja, mengadakan mujizat-mujizat, bahkan dia mati, bangkit dan naik ke surga. Kalau dia mengaku, saudara itu berarti roh itu adalah roh yang daripada Tuhan. Itulah saudara yang bekerja pada saat sampai pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau roh Allah itu tadi saya katakan saudara dikasih Tuhan, diberi kuasa supaya kita berani, supaya kita kuat untuk memberitakan firman kebenaran. Kalau Bapak Pendeta kita tadi keberaniannya untuk mendirikan gereja di sini sangat luar biasa. Kalau roh yang dari dunia ini dipakai oleh hamba-Nya, ini bukan tak akan dapat terjadi. Tetapi karena roh Allah yang diandalkan, diberi keberanian, diberi kekuatan, walaupun banyak tantangan, karena firman Tuhan berkata, kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa atau roh yang ada di dunia. Itulah yang selalu ada di dalam kita, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita dapat bersyukur di sepanjang kehidupan kita. Apapun yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita tidak bersyukur, berterima kasih. Dia pasti menolong saudara yang dikasih Tuhan, karena kita tahu roh itu adalah roh penghibur dan roh penolong di dalam segala kesusahan kita, di dalam segala keperluan hidup kita. Roh itu roh penolong di dalam hidup kita, karena itulah diutus Bapa. Itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita jangan ragu-ragu bahwa roh Allah itu telah ada di dalam hidup kita. Kalau kita tadi melihat di tema daripada warta jemaat kita ini, sangat menyentuh hati kita yang dibuat di Hesekiel 36 ayat 26 ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Sangat berkuasa firman Tuhan yang saudaraku di dalam kehidupan kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Nanti ada hati yang lama. Artinya hati yang lama yang masih ada keraguan-keraguan, yang masih mau percaya kepada roh-roh dunia. Tapi firman Tuhan di sini berkata, kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, roh yang baru itu roh yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengatakan bahwa Tuhan beserta kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa roh Tuhan membimbing kita dan menuntun kita, kita tidak tahu kemana arah hidup kita. Tetapi karena kekuatan daripada roh itu di dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang menuntun kita berjalan dengan kebenaran, dan kita tahu Tuhan yang memelihara kita, bahkan memberikan apa yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum. Rohlah yang saudara dikatakan untuk menyatakan di dalam kehidupan kita, dan dikatakan juga di sini yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras, dan berikan kepadamu hati yang taat. Jadi roh Allah itu dia meletakkan, memasukkan roh itu di dalam batin kita, di dalam hati kita yang paling dalam. Dan kita tahu itu adalah bait suci Allah. Hati kita yang paling dalam itu adalah bait suci Allah. Artinya saudaraku, kalau bait suci Allah, siapapun tidak dapat merusak daripada bait suci Allah. Kalau ada pun yang merusak bait suci Allah itu, yaitu batin kita yang sudah didiami oleh Roh Kudus, Tuhanlah yang berurusan ke situ. Tuhanlah yang menuntut itu, Tuhanlah yang menjauhkan itu dari hidup kita.
Bapak Ibu serta saudaraku di Tuhan, menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan berikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu serta saudaraku di hari Pentakosta ini, saudaraku dikasih Tuhan, mungkin oleh karena pengaruh-pengaruh zaman, pengaruh-pengaruh dunia akan timbul mulai menggerogoti iman kita, mau memasukkan hati yang keras. Tetapi kita terimalah Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Roh Allah itu berdiam di dalam hidup kita supaya ada hati yang taat di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sangat luar biasa saudaraku dikasih Tuhan. Kita bebas memuji Tuhan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kita mau bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorai, kita mau berdoa, meneteskan air mata kita oleh karena kuasa daripada Roh Kudus. Boleh kita melihat di dunia ini saudaraku dikasih Tuhan. Mungkin kalau bertepuk tangan pun pagi doa lagi, matanya balik terus doa lagi. Tetapi kita sudah lakukan karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Baik cacian, baik caci maki, baik ejekan-ejekan yang lain. Tapi kita sudah merasakan kuasa pada Roh Kudus. Dan boleh kita katakan saudaraku dikasih Tuhan, kalau dia seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 4 tadi, kalau dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sebagai manusia, datang sebagai manusia, berarti itu adalah roh antikristus. Dan kita percaya saudaraku dikasih Tuhan, yang ada di tempat ini, setiap hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, akan berdiam Roh Tuhan di dalam hidup kita, sehingga saudaraku dikasih Tuhan adalah di dalam hidup kita, akan terjadilah di dalam hidup kita suatu kuasa yang luar biasa saudaraku dikasih Tuhan, yang dapat memberikan suatu mukjizat. Kalau kesaksian dari Bapak Pendeta tadi, seorang muda-mudi dibawa berdoa untuk mendoakan orang buta dan sembuh, itu adalah satu keberanian. Kalau ada keraguan-keraguan, kita ada logam belum semua tiru. Tetapi ada keberanian dan kekuatan kuasa daripada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka mukjizat itu boleh terjadi. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, di hari Pentakosta ini, marilah kita renungkan bahwa hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, gereja kita, dan tahu saudara yang dikasih Tuhan adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bawa supaya hidup kita semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan buat kita pada saat ini, dan kita sujud di hadapan Tuhan dan berdoa. Roh yang hidup penuhku mengalir dalamku. Penuhiku
kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai, Engkau menjagai Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Roh-Mu, biarlah Yesus yang menjagai kami, menjauhkan segala kuasa-kuasa dunia, segala kuasa-kuasa kejahatan. Engkau jauhkan dari setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk segala keperluan hidup kami Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sempurnakan berkat-Mu di dalam hidup kami, lewat pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik pegawai negeri, baik swasta Tuhan, bahkan bertani, bahkan pedagang sekalipun Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah setiap pekerjaan mereka Tuhan, agar mereka Tuhan boleh terberkati dan berkat-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa Bapa buat anak-anak kami Tuhan, mulai dari anak kecil Tuhan, anak sekolah minggu, bahkan remaja, bahkan para pemuda-pemudi Tuhan yang bersama-sama dengan kami di tengah-tengah gereja ini, bahkan yang ada dimanapun berada Tuhan, bahkan yang ada di perantauan Tuhan. Engkau beri kekuatan, Engkau jagai Tuhan, Engkau berkati hidupnya Tuhan. Jangan biarkan mereka Tuhan jauh dari hadapan, tetapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memimpin mereka Tuhan, dan menjaga dan mengerahkan hidupnya berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bapa di dalam surga, ada juga Tuhan, kami berdoa Bapa buat gereja ini Tuhan, sebagaimana yang disaksikan oleh hamba-Mu Tuhan. Gereja ini penuh dengan perjuangan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Gereja ini boleh berdiri dan boleh kami nikmati Tuhan, bahkan setia orang-orang yang percaya Tuhan di dalam ini gereja ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan hati yang setia sekata Tuhan, sehingga pelayanan ini Tuhan, pelayanan hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh sekata untuk melanjutkan pelayanan ini. Bapa di dalam surga, masih banyak Tuhan kebutuhan-kebutuhan di dalam gereja ini Tuhan, di dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau telah menempatkan suatu pelayanan ini Tuhan di tengah-tengah daerah ini Tuhan. Biarlah Tuhan lewat gereja ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan, firman-Mu diberitakan oleh setiap hamba-Mu dan juga anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus itu akan nyata di tengah-tengah gereja kami ini. Bapa, terima kasih Tuhan, seluruh kesaksian daripada anak-anak Tuhan, bahkan hamba-Mu Tuhan yang bersaksi di tengah-tengah gereja ini. Kami sudah mendengarkan Tuhan, bahkan lewat persoalan, bahkan lewat penyakit, bahkan segala kesulitan-kesulitan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan jemaat Roh Kudus-Mu Tuhan, pasti ada jawaban yang pasti. Puji Tuhan, haleluya. Ini ibadah kami ini kami serahkan kepada Bapak Pendeta kita untuk acara selanjutnya. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari Yesus mengalir
Kami bersyukur kalau Tuhan hadir di sini di ulang tahun yang ke-14 ini Tuhan. Hodo paujak Kuriamon di atas batu mamak natu. Jala hodo mamili angkayana komo. Jala hodo pahoton nasida. Jala pahot ma pajumbu di nasida Tuhan. Asa marhaba usan marhaba dia Tuhoma Kuriamon. Ay nagali do kami alay nagugulo Tuhan. Dangarong na binoto namin, dangarong si mayroon namin. Alay mudadahami do ho di batakku. Pargogo na suatu nusa do ho jala para si Roha. Diliukor ni kami, asa daw ni Roha Tuhan di bagas doromong. Asa marhiti-hiti Tuhan, plus Roha kami. Marsangap ng warmo. Marningon kami Tuhan dia menami Bapak Simangunso yang masih terbaring di rumah sakit, tetapi ketika hamba-Mu ada di sana, ada Yesus yang kami bawa di sana memulihkan. Bahkan secepatnya Bapak itu akan pulang karena pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapak atas segala kasih-Mu di pesta perayaan Hari Raya Pentakosta dan ulang tahun gereja ini. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu. Berkatilah semua umat-Mu, limpahkan kasih setia-Mu, angkat derajat mereka ya Tuhan, buat jadi kepala tidak jadi ekor, tidak akan pernah turun tetapi menjadi kepala. Di dalam nama Yesus kami yakin dan kami percaya Tuhan. Bahkan semua panitia yang ambil bagian dalam perayaan ini, berkati semua jerih payah mereka. Bahkan semua persembahan dari setiap keluarga ya Tuhan, lipat gandakan Tuhan berkat-Mu atas mereka. Semua usaha pekerjaan mereka buatlah berhasil dan beruntung Tuhan. Jauhkan segala mara dan bahaya. Pelihara mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari mereka. Engkau yang berkata, kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, terima berkat dan pulanglah dengan baik. Kasih cinta Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah daripada Bapa, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian sampai Tuhan Yesus Maranatha. Terima Tuhan yang ingin pulang dengan berkat, katakan amin. Di Tuhan salamlah kiri kananmu, katakan Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Oke, kami serahkan kepada panitia dan Pak Sintua untuk acara Hari Pentakosta dan ulang tahun gereja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada jemaat Tuhan kita posisi duduk tepi atas Tuhan, dan oke, sebelum kita makan minum, kita akan merayakan ulang tahun gereja ini.